Di sini saya akan menjelaskan pengertian metode first in first out the people. Itu merupakan salah satu metode penilaian persediaan yang digunakan untuk menentukan harga pokok barang yang dijual. Jadi dapat diartikan ketika suatu perusahaan itu memiliki barang yang pembeliannya pertama kali atau diproduksi, itu harus dijual yang pertama gitu. Yang pertama kali dijual gitu. Untuk rumusnya sendiri itu menghitung harga pokok penjualan berdasarkan barang yang pertama kali dijual. Untuk rumusnya sendiri itu ada di HPP, jumlah barang yang terjual dari pembelian pertama dikali harga pembelian pertama ditambah jumlah berikutnya dikali harga berikutnya. Atau secara sederhananya bisa dilihat di situ dalam ketentuan bahwa urutan itu tuh mengikuti kronologi pembeliannya. Keterangannya QI itu jumlah unit barang yang terjual dari pembelian keberapa, PI-nya itu harga perolehan barang, untuk N-nya itu jumlah kelompok pembelian. Setelah HPP-nya dihitung, persediaan akhirnya itu dihitung dari barang yang belum terjual, yaitu pembelian terakhir. Bisa dipakai rumus persediaan akhir sama dengan M sigma J sama dengan 1 buka kurung QJ dikali PJ tutup kurung. Untuk contoh perhitungannya itu, perusahaan Naga Sumber Rezeki memiliki data persediaan barang sebagai berikut. Hitunglah harga pokok HPP dan persediaan akhir dengan metode FIFO. Jawab. Metode FIFO ini kan berarti barang pertama kali masuk itu dianggap dijual terlebih dahulu. Berarti barang yang dijual itu kan 300 unit. Kan. Untuk urutan penjualannya berdasarkan pembelian pertama, 100 unit dikali 10.000, 1 juta. 150 unit dikali 12.000, itu 1.850 unit dikali 14.000, 700.000. Kita tambahkan kan. Jadi total HPP-nya itu 3.500.000. Sisa persediaan itu 200 dikurang 50, jadi 150 unit. Dari pembelian terakhir itu 14.000 kan. Jadi persediaan akhirnya itu 150 dikali 14.000 sama dengan 2.100.000. Untuk metode LIFO, last in first out, itu metode itu dipakai menentukan harga pokok barang yang sudah terjual. Bila harga pokok penjualan itu dengan metode masuk terakhir, keluar pertama atau LIFO, maka dianggap barang yang dibeli itu harus dijual, dikeluarkan terlebih dahulu. Barang yang dianggap yang dibeli terakhir ya, atau yang diproduksi terakhir itu harus dijual. Untuk rumusnya sendiri itu sama aja sama yang tadi, dengan urutan sebagai berikut ini. Lanjut untuk contoh soalnya, kita pakai soal yang tadi. Jadi barang yang dijual itu kan 300 unit. Untuk urutan penjualnya itu berdasarkan pembelian terakhir. Kalau 200 unit dikali 14.000 sama dengan 2.800.000. 100 unit dikali 12.000 sama dengan 1.200.000. Jadi total HPP-nya itu 4 juta. Jadi sisa persediaan itu 150 dikurang 100, itu 50 unit. Dari pembelian 10 April tanggal 10 April 12.000 per unit ditambah 100 unit dari persediaan awal yang 10.000 per unit itu. Jadi persediaan akhirnya kita kalikan aja, 50 dikali 12.000 ditambah 100.000 dikali 10.000 sama dengan 600.000 ditambah 1 juta, yaitu persediaan akhirnya itu 1.600.000. Sekian dari materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Irani Wijnu Nugroho dengan NPM 2313031032. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian metode average atau rata-rata. Jadi, apa sih itu metode average atau rata-rata? Jadi, metode average atau rata-rata itu merupakan salah satu pendekatan dalam penilaian persediaan yang berfungsi untuk menentukan harga pokok barang yang dijual dan dinilai di persediaan akhir. Dalam metode ini, harga pokok yang dikeluarkan itu ditentukan berdasarkan rata-rata biaya perolehan barang yang tersedia selama periode tertentu. Untuk rumus metode average itu, metode rata-rata periodek digunakan jika perhitungan dilakukan pada akhir periode akuntansi, misalnya bulanan atau tahunan.
Terus untuk rumusnya sendiri yakni harga pokok rata-rata per unit sama dengan total harga perolehan barang tersedia untuk dijual dibagi total unit barang tersedia untuk dijual. Kemudian harga pokok penjualan atau HPP itu dihitung dengan harga pokok penjualan sama dengan jumlah unit terjual dikali harga pokok rata-rata per unit. Dan persediaan akhir itu dihitung sebagai persediaan akhir sama dengan jumlah unit tersisa dikali harga pokok rata-rata per unit. Baik, di sini saya ada contoh soalnya, yakni total pembelian dan persediaan awal misalnya 50 juta. Terus total unit tersedia itu misalnya 5.000 unit. Maka harga pokok rata-rata per unitnya yang sudah saya jelaskan tadi rumusnya. Jadi 50 juta ini dibagi 5.000. Hasilnya itu 10.000 per unit. Jika terjual 3.000 unit, maka harga pokok penjualannya itu 3.000 dikali 10.000 sama dengan 30 juta rupiah. Untuk persediaan akhirnya itu 2.000 dikali 10.000 sama dengan 20 juta rupiah. Baik, selanjutnya ada dampak metode terhadap harga pokok produksi dan laporan keuangan. Nah, untuk dampaknya ini dalam kondisi inflasi, metode FIFO menghasilkan HPP yang lebih rendah karena barang yang pertama kali dibeli itu dengan harga lama yang lebih murah dianggap dijual terlebih dahulu. Akibatnya laba bersih tampak lebih tinggi. Sebaliknya metode LIFO menggunakan harga pembelian terbaru yang biasanya lebih tinggi sehingga HPP meningkat dan laba menurun. Terus perbedaan dalam metode penilaian persediaan juga menimbulkan variasi dalam penyajian laporan keuangan, terutama pada neraca dan laporan laba rugi. Nah, FIFO ini cenderung menghasilkan nilai persediaan akhir yang lebih tinggi karena mencerminkan harga perolehan terbaru, sehingga total aset dan rasio lancar tampak lebih baik. Sebaliknya, LIFO menghasilkan persediaan akhir yang lebih rendah karena menggunakan harga lama sehingga dapat menurunkan total aset. Itu sekian materi yang sudah saya sampaikan dan saya jelaskan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.